Baiklah sobat-sobatnya, malam ini kita agak nyantai-nyantai ya. Kita akan apa itu, yaitu mencoba membalas yaitu membahas pertanyaan teman-teman yang ada pada kolom komentar di video yang berjudul alur dan mekanisme penempatan sekolah penempatan P3K Guru 2023 untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum. Oke, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu mau tanya, saya kan P1 ya. Waktu P3K 2021 saya belum serdik. Awal tahun 2022 saya sudah dapat serdik karena waktu daftar P3K itu sudah terbaca di bagian serdiknya. Kira-kira nilai skor saya yang dipakai itu 2021 yang murni ataukah 2021 kemarin ditambah dengan serdik yang sudah saya validasi. Jadi kalau misalkan saya menangkap pertanyaan dari Mbak Maya, ini adalah beliau ini di tahun 2021 itu sudah lulus passing grade. Kemudian di sini kemarin di tahun 2023 ini bisa mendaftar, kemudian di tahun 2022 ini sudah memiliki serdik. Apakah serdiknya ini setelah divalidasi di tahap kedua itu nanti bisa dipakai di tahun ini? Nah, kalau misalkan kita melihat alur mekanisme penempatan, yaitu untuk yang P1 itu kan setelah kita melakukan pendaftaran resume, ada penempatan, ada formasi, maka kita mendaftarkan sampai dengan tahap resume. Nah, kemudian untuk P1 di tahun ini itu menggunakan mekanisme penempatan. Nah, yang dipakai itu adalah untuk perankingannya itu dari hasil seleksi di tahun 2021 ini. Jadi karena yang dipakai di hasil seleksi tahun 2021, meskipun kita memiliki serdik yang kita dapatkan di tahun setelah ini, maka itu tidak akan bisa ditambahkan. Jadi serdik ini nanti nggak bisa kita tambahkan jadi afirmasi karena hasil seleksi seluruhnya diambil dari nilai 2021. Kira-kira adalah seperti itu. Namun teman-teman yang sudah punya serdik ini dari Mbak Maya, ini nanti setelah lulus ya dapat penempatan, maka nanti bisa diurus tuh, yaitu untuk serdiknya nanti akan mendapatkan sertifikasi ya. Ini seperti kawan saya yang kemarin itu juga seperti itu. Jadi lulus P3K, kemudian setelah itu sudah punya serdik, maka ya di sini bisa diurus untuk pencairan tunjangan sertifikasinya. Artinya setelah lulus ini kan kita langsung double kan untuk gajinya. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih, yaitu dari user. Nah, usernya siapa nih? Dari ibu-ibu nih ya. Mohon maaf izin bertanya, di sekolah saya itu ada formasi guru honorer 2 PJOK 1 yang lamar juga 2 orang ini. Nanti kira-kira gimana? Yang dipindahkan ke sekolah lain atau tetap di sekolah sendiri? Ini mohon dijawab. Jadi yang lamar ini 2 orang, yaitu semuanya ini ada P3. Ini maksudnya bagaimana dulu nih? Apakah di sini dalam satu sekolah itu ada 2 guru honorer, yang satu itu adalah guru kelas misalkan. Ini adalah yang satu guru kelas, yang satunya ini adalah guru PJOK. Nah, di sini nanti untuk pelamar P3 atau pelamar kebutuhan khusus guru non ASN di sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka untuk formasi itu tidak ada di sekolah kita. Yang ada di sekolah kita itu hanyalah ada kebutuhan. Jadi seluruh formasi itu berada pada dinas pendidikan. Nah, makanya di sini nanti dari teman-teman P3 ini adalah nanti kita ikut seleksi kompetensi dan juga seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan di Pemda kita itu nanti mengadakan. Jadi teman-teman pelamar P3 ini nanti silahkan ikut seleksi dan upayakan mendapatkan nilai setinggi-tingginya, karena untuk penentuan kita diberikan formasi dari dinas ini adalah diberikan kepada perolehan nilai tertinggi ya, nanti akan di-ranking. Kalau misalkan katakanlah di sini dari guru honorer yang jumlahnya 2, misalkan yang satu ini guru kelas, yang satunya ini guru PJOK, dan di sana masih terdapat kebutuhan. Kalau misalkan kita nanti di ranking se-kabupaten itu kita peringkatnya bagus sesuai dengan kuota formasi, maka kita bisa ditempatkan di sekolah kita sendiri, teman-teman. Karena di sana itu terdapat kebutuhan ya. Kecuali kalau misalkan di sini ada guru kelas tuh kebutuhannya ada 1. Misalkan untuk guru kelas 1 sampai dengan kelas 5 sudah PNS maupun P3K, yang di sini ada kebutuhan tinggal 1 guru kelas 6. Kemudian 2 orang ini ijazahnya sama-sama S1 PGSD, maka nanti yang satu ditempatkan di sekolah induk, yang satunya akan ditempatkan pada sekolah lain yang membutuhkan.
Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Mas User nih ya. Izin bertanya, di sekolah saya itu buka formasi itu 2. Emangnya di sekolah kita ini ada formasinya? Formasi seluruhnya di dinas pendidikan. Yang ada di sekolah kita itu kebutuhan, teman-teman. Artinya kebutuhan itu apa? Lowongan gitu ya, yang belum diisi oleh ASN. Nah, di sekolah saya itu ada 2 kebutuhan guru TIK, tapi yang mendaftar itu ada 4 orang. Jika semuanya lulus P3K, apakah semua tetap di sekolah yang sama? Soalnya dari 4 pelamar itu 2 orang pelamar kebutuhan khusus. Nah, jadi di sini kondisinya itu adalah kebutuhan itu ada 2 guru TIK kebutuhannya. Kemudian pelamarnya itu ada 4 ya. Ini 1, kemudian 2, 3, kemudian 4. Nah, di sini kita beri garis batas. Yang atas ini adalah kebutuhan khusus. Kemudian yang bawah ini adalah kebutuhan umum ya. Nah, yang 2 kebutuhan khusus, yang 2 kebutuhan umum. Maka di sini nanti dari seluruh kategori pelamar 4 orang ini nanti ikut seleksi menggunakan mekanisme CAT. Kemudian nantinya akan dirangking berdasarkan urutan prioritas dulu. Maka dengan kondisi yang seperti ini, karena kebutuhan hanya ada 2, maka berpeluang besar nanti yang dari kebutuhan khusus ya, karena dari urutan pemenang itu didahulukan dari kebutuhan khusus daripada yang umum ya. Yang pertama itu kan dari guru passing grade ya. Kalau misalkan di sini kan nanti nggak ada. Kemudian berikutnya THK 2 nggak ada. Kemudian adanya guru honor sekolah tinggi masa kecil lebih 3 tahun, yang 2 ini. Maka peserta pertama dan kedua lah ini yang akan ditempatkan di sekolah induk kita. Sedangkan untuk yang pelamar umum, kalau misalkan mereka nanti lulus passing grade dan juga masih ada sisa formasi untuk mapel TIK di kabupatennya atau kotanya atau provinsinya, maka mereka akan ditempatkan pada sekolah lain. Karena untuk formasi di sekolahnya sendiri, kebutuhan sekolah sendiri ini sudah ditempati oleh pelamar kebutuhan khusus yang 2 orang ini, teman-teman. Dan berikutnya di sini dari Mbak Mai Hastuti ya. Di sekolah saya tidak ada P1, namun yang honorer itu P3 itu ada 5 orang. Sedangkan kelas yang diisi PNS dan P3K itu ada 2, artinya ada 4 kelas yang masih honorer. Itu kira-kira bagaimana? Apakah ikut perankingan kabupaten? Nah, nanti seluruh seleksi ini nanti di sana itu akan mengikuti perankingan 1 kabupaten ya. Jadi formasi didistribusikan ke sekolah-sekolah yang mana diberikan pada guru honorer yang dari urutan pemenang, yaitu dari segi prioritas, kemudian juga dari urutan nilai yang diperoleh ya. Katakanlah di sini nanti kita semua menjadi pemenang, artinya diberikan formasi di sekolah kita. Karena di sini ada 2 kebutuhan ya, masing-masing guru kelas semuanya. Kemudian di sini ada 5, maka di sini nanti akan diurutkan dulu dari kebutuhan khusus. Misalkan dari 5 orang ini diurutkan dari apakah mereka itu THK 2, apakah guru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, ataukah guru honorer sekolah negeri di sini kurang 3 tahun. Maka di sini nanti dari dua ini 2 kebutuhan akan diberikan dari 5 orang ini direngking dari yang kebutuhan khusus dulu 2 orang kan. Nah, selanjutnya sisanya yang 3 kalau lulus seleksi maka nanti akan ditempatkan pada sekolah lain ya. Dan kemudian di sini mencoba menjawab dari Mbak Laila. Saya P4 guru kelas belum sergur, di sekolah saya ada kekosongan dan saya ngajar kelas. Apakah akan kalah perankingan dengan P4 non induk yang sergur? Jadi di sini menurut dari juknisnya ini kita tidak ya. Kalau di sini dijawab oleh Mbak Mawarni bisa jadi soalnya ada afirmasi serdik, intinya P4 itu harus mencapai passing grade. Nah, ini jadi P4 guru kelas belum sergur, di sekolah saya ada kekosongan dan saya ngajar di guru kelas. Apakah akan kalah perankingan dengan P4 induk yang sergur? Nah, di sini kalau misalkan kebutuhannya itu tinggal 1, saya itu mengajar di sini, maka dari pelamar lain itu tidak akan bisa ditempatkan di sekolah saya. Karena di sini nanti akan berpotensi menjadi kelebihan guru di sini. Saya ada guru honorer di sini kan. Nah, kecuali kalau misalkan di sini nanti kebutuhannya itu ada 2, maka nanti akan ditempati oleh peserta lain di sekolah lain. Yang 1 ini adalah masih tetap kita pegang, teman-teman. Jadi tidak ada pergeseran guru induk lagi ya. Namun kalau misalkan dari peserta yang berserdik dari sekolah lain dan di sini adalah untuk formasinya itu hanya ada 1, maka nanti peserta dari lulus dari P4 yang punya serdik ini nanti mereka nggak bisa ditempatkan. Dan di sini peluang
untuk pemenangnya itu akan diturunkan kepada peringkat berikutnya ya. Ini termasuk kita. Jadi salah satu keuntungan guru sekolah negeri meskipun pelamar umum itu adalah seperti itu teman-teman. Kemudian kalau di sekolah induk itu hanya memiliki formasi P3 saja. Bagaimana mekanisme penempatannya? Nah, P3 ini kan kita ikut seleksi dengan CAT kan. Kalau misalkan kita dapat peringkat terbaik berdasarkan dari formasi kabupaten yang masih banyak, maka kita akan lulus. Dan sekolah kita kalau ada kebutuhan kita akan ditempatkan sekolah kita. Kalau nggak ada kebutuhan kita dicarikan di sekolah lain. Kemudian dari Mbak Devi nih, di sini dibukanya seleksi P3K 2023 sebaiknya dituntaskan dulu bagi yang sudah mengabdi lama, termasuk tenaga XTHK2 yang sudah masuk di database di situ pada tua-tua semuanya, tapi tetap aja mengambil atau membuka lowongan sukuan seumur jagung. Mohon kebijakannya. Nah, terkait tentang pengambilan tenaga honorer baru itu sebenarnya dari pusat itu sudah melarang teman-teman, tidak boleh lagi untuk mengangkat guru honorer yang baru ya. Nah, tentunya itu kebijakan sekolah dan daerahnya. Tentunya di sini yang jelas kita upaya saja untuk bisa lulus seleksi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu terkait tentang kisi-kisi. Ini sudah nggak sabar pembahasannya mana. Nah, untuk kisi-kisi ini sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Silakan teman-teman bisa dicek ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan kita menjawab komentar, dikarenakan ada ribuan komentar. Kalau misalkan balas satu per satu, ini tentunya akan menyulitkan juga ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.